kali ini kita akan membahas 6 tanda cara yang salah dengan nyanyi kita. Pertama, pada saat kita bernyanyi itu kita akan merasakan ada nada yang ketinggian atau kerendahan. Ini merupakan salah satu yang salah dengan kita. Karena pada dasarnya itu di setiap lagu itu pasti memiliki nada dasar. Jadi sebelum kita bernyanyi itu kita harus menentukan apa nada dasar kita dulu terlebih dahulu. Kalau kita bernyanyi dengan ketinggian atau kerendahan dan tidak sesuai dengan nada dasar yang kita tentukan itu, maka tidak akan terasa enak didengar oleh pendengar. Jadi kalau kita bernyanyi dengan nada dasarnya itu, maka pendengarnya itu lebih nyaman mendengarkan suara kita karena tidak ada suara yang memaksa gitu. Yang kedua, saat kita bernyanyi, kita kedengaran seperti kehabisan napas. Itu tandanya kita tidak memiliki manajemen napas yang baik dan tidak mempunyai strategi pemenggalan kalimat yang baik. Terus seharusnya pada saat kita bernyanyi itu kita harus sering memenggal kalimat itu dengan baik untuk melatih napas kita agar lebih panjang dan lebih bagus. Yang ketiga, saat kita bernyanyi beberapa lagu, pasti kita akan merasakan pegal di dalam badan kita. Dan rahang kita kan juga terasa pegal. Karena ini mungkin ada ketegangan-ketegangan yang ada di dalam rahang kita. Pada saat kita improvisasi, rahang kita juga ikut gerak. Dan itulah yang membuat rahang kita menjadi tegang. Seharusnya tidak begitu. Karena pada saat kita bernyanyi itu kita harus membuang segala macam yang gak perlu atau ketegangan gitu. Kita harus membuang itu semua. Dan sebelum bernyanyi itu kita selalu stretching leher kayak begini, leher, dan kita harus stretching pundak kayak gini. Karena ini membantu kita biar kita tidak tegang pada saat nanti bernyanyi di panggung. Artikulasi yang kurang baik. Sebelum bernyanyi itu kita harus memperhatikan artikulasi kita itu apakah sudah baik atau belum. Karena kalau kita bernyanyi tidak menggunakan artikulasi yang baik, maka suara kita akan kedengaran mendem atau flat. Khususnya di huruf H, huruf A. Suara kita itu harus lepas gitu aja agar terlihat bagus. Dan jangan membuat suara kita itu terlalu mendam-mendam karena kedengarannya tidak baik. Dan penonton pun tidak nyaman mendengarkan suara kita kalau begitu. Jadi kita itu harus menggunakan artikulasi yang baik dan jelas. 5. Dalam bernyanyi suara kita tidak boleh terlalu dipaksa. Contohnya, kita buat suara-suara yang kayak serak-serak. Padahal aslinya suara kita itu tidak serak. Itu tidak boleh. Karena penonton pun tahu kalau kita itu bernyanyi terlalu maksa atau gimana gitu. Terus kita harus mengenal dan mengapresiasi suara kita sendiri. Dan lebih baik itu kita memakai suara asli kita. Karena itu akan lebih bagus kalau kita memakai suara asli kita daripada kita memakai suara-suara yang kayak serak-serak atau gimana gitu. Contohnya, suara saya kan alto. Jadi saya kalau saya bernyanyi suara sopran, maka itu kedengarannya tidak baik tuh, tidak jelas atau tidak enak didengar gitu. Jadi kita harus memakai suara kita itu yang aslinya. Baik, ini yang terakhir, yang keenam. Jika kita bernyanyi merasa susah atau payah, berarti ada yang salah di nyanyian kita. Karena sebelumnya kan kita harus memakai teknik di dalam bernyanyi. Kalau kita memakai teknik dengan baik, maka kita tidak akan merasakan kesusahan dalam membawakan lagu tersebut. Jadi, kalau kita bernyanyi itu pun kita harus enjoy. Intinya itu kita harus enjoy dan kita harus menikmati lagu tersebut.